Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1485 7 artefak. Lan Xuanyu tidak bisa menahan tawa atau tangis. Dia benar-benar tidak tahu kontradiksi antara klan naga dan klan Tianhe. Namun, setelah memikirkan rencana pertempuran sebelumnya, klub Tianlong segera menyatukan pendapat dan menetapkan objek perhitungan internal sebagai Perdana Menteri Tianhe. Dia juga bisa menebak bahwa hubungan antara klan naga dan klan Tianhe sudah lama tidak begitu harmonis. Kalau begitu, apakah kamu ingin mengembalikan uang saya? Lan Xuanyu tersenyum dan berkata kepada Luo Lan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa mengerti. Luo Lan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Lan Xuanyu terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, kau juga ksatria naga peringkat 7. Kenapa? Namun, Luo Lan yang seperti itu agak menyenangkan. Saat statusnya di antara naga telah meningkat, sebagian besar ksatria naga sekarang menganggapnya sebagai eksistensi yang sama. Ini jelas bukan karena kekuatannya. Lagi pula, dia baru saja mencapai level dewa, dan tidak ada apa-apa di depan sekelompok pembangkit tenaga tingkat dewa super. Beberapa naga adalah Feng Hao Doulo tingkat dewa. Ini karena darahnya. Di klan naga, darah masih tertinggi. Darahnya yang kuat adalah alasan penting mengapa dia dihormati oleh para ksatria naga ini. Aku akan mengembalikan uangmu. Pada saat ini, Lan Xuanyu mendengar suara kursi pertama Tianlong. Dia melihat dengan heran dan melihat tatapan lembut dari Tianlong pertama. Saya tidak tahu mengapa, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sedikit mate rasa di kulit kepalanya, dan hampir berseru, jangan lihat saya seperti ini. Saya hampir sepanjang waktu tanpa ekspresi. Sebagai kepala keluarga naga, Feng Hao Doulo tingkat dewa super teratas, gengsi naga secara alami adalah yang tertinggi, bahkan para ksatria naga sangat menghormatinya. Pada saat kontes meningkatnya naga, pancaran kekuatan naga pertama dari Tianlong beberapa kali lebih tinggi dari ksatria naga. Hanya pancaran kekuatan naga Zhong Zichang yang hampir tidak bisa mendekatinya. Sinar kekuatan naga Luo Lan bukanlah setengahnya. Dari titik ini, kita bisa melihat seberapa banyak dia berkultivasi. Tapi ada apa dengan senyum lembutnya? Bukankah seharusnya dia cemburu pada dirinya sendiri? Mungkinkah Zhang Chujia mengakui dirinya sebagai putri baptis, dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai adik perempuan? Kecepatan penerimaan ini agak cepat. Anggap saja karena ini. Terima kasih, saudaraku. Lan Xuanyu merasa bahwa itulah yang dia duga, jadi dia tersenyum dan membungkuk kembali ke kepala Tianlong. Walaupun dia masih memiliki banyak Dragon Crystal Coins, tapi jika bisa menyimpannya, kamu bisa menghemat lebih dari 200.000 yuan. Seharusnya nanti ada lelang artefak. Semakin banyak uang, semakin besar kemungkinan untuk ikut. Jika Shrek Seven Devils memiliki artefak, itu akan sangat indah. Di Federasi Doulo, semua artefak mungkin tidak berjumlah 10, bukan? Ada cukup banyak artefak di Sky Dragon Star. Naga yang dilihatnya hari itu setidaknya 5 di antaranya adalah artefak asli, dan ada lebih dari 10 artefak kuasi sakral. Ini setara dengan warisan ras naga dan warisan Federasi Longma. Sungguh hal yang luar biasa menggunakan uang mereka untuk membeli artefak mereka dan mempersenjatai Federasi Doulo. Dan kalimat Li Jingyi berikutnya menarik perhatian penonton dan langsung mendorong suasana pelelangan. Sampai klimaks, mulai dari undian selanjutnya mohon diperhatikan. Acara utama kita hari ini akan datang. Untuk pelelangan Longma ini, berbagai suku telah mempersiapkan banyak hal. Di antaranya, suku kita dan suku Tianma sudah memadamkan koleksinya selama bertahun-tahun. Lelang hari ini, kami akan merilis total 8 artefak. Artefak pertama telah dilelang, dan itu adalah Excalibur bersalut biru dan es yang diambil oleh Putri Naga Emas kami. Selanjutnya, akan ada 7 artefak lagi yang akan dilelang untuk hari ini. Akhir cerita, ada 7 artefak. Lan Xuanyu dan Bai Xiu terkejut. Bukankah ini terlalu kaya? Bukankah ini penawaran terbuka untuk artefak? Saat itu, di situs lelang Shrek, hanya pistol naga perak yang dilelang, yang menyebabkan sensasi di seluruh Federasi Doulo. Yang ini 8 artefak, tanpa berkedip, dan tanpa promosi sebelumnya. Kepercayaan macam apa ini? Sungguh menakjubkan. Mata Lan Xuanyu sedikit stagnan, dan artefak akhirnya tiba, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersiap. 7 artefak. Berapa banyak koin kristal naga langit di tangan saya yang bisa mendekati 5 juta? Sebelum hari ini, tidak ada yang tahu berapa banyak artefak yang ada.
Besok adalah pelelangan bahan surgawi dan harta bumi, tapi itu bukan artefak, artinya artefak akan muncul hari ini. Meskipun mereka yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan artefak adalah perwakilan dari ras utama, penawar lain dan mereka yang menonton kegembiraan di luar sangat menantikan untuk melihat hal-hal ini. Ini adalah artefak. Pedang terikat es biru sebelumnya ribuan mil yang tertutup es telah meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Sampai sejauh mana artefak lain dapat mencapai. Berdiri di atas panggung, Li Jingyi dapat merasakan suhu naik di lapangan Tianlong di bawah, dan darah penawar dan massa meningkat. Mendidih, lelang artefak hari ini, diperkirakan akan dijual rekor harga tertinggi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi melirik kamar pribadi klan naga. Pedang dewa bersegel es biru-biru itu benar-benar membuat Lan menemukan harta karun. Pada saat itu, juru lelang belum sepenuhnya bereaksi, dan artefak memiliki banyak batasan, tetapi situasinya saat ini berbeda. Emosi semua orang dimobilisasi, dan saya khawatir tidak pantas membelanjakan uang. Ayo kita ambil artefak pertama berikutnya, kata Li Jingyi dengan keras. Sebuah gerobak emas didorong ke tempat pelelangan. Lan Xuanyu, yang sedang duduk di ruang pribadi, sedikit berteriak meminta pedang dewa biru yang diselimuti es. Mengapa ini? Milik saya juga merupakan artefak, saya tidak pernah menjalani perawatan semacam ini sebelumnya. Di bawah perhatian semua orang, gerobak itu didorong ke tengah meja lelang, dan semua mata tertuju padanya. Li Jingyi tidak terburu-buru membuka kain merah. Dia memimpin pelelangan hari ini jauh lebih cepat daripada Zhang Minxuan kemarin, jadi itu baru setengah jalan sore ini, dan itu adalah 7 lot terakhir. Saat ini, dia tidak terburu-buru. Dia tersenyum dan berkata, artefak kami adalah artefak inferior. Dari segi kekuatan, tidak sebagus artefak biru yang terikat es sebelumnya, tetapi keuntungan terbesar dari artefak ini adalah bersifat universal. Dapat digunakan oleh spesies apapun. Juga dibutuhkan oleh semua spesies. Artefak ini dulunya milik seorang ksatria naga, dan setelah kematian tanah penunggang naga itu, dia meninggalkannya. Benda itu memiliki nama, disebut. Ngomong-ngomong, dia sengaja menjual izin, tidak mengatakannya secara langsung, tetapi berbalik dan mengangkat kain merah di gerobak. Semua mata langsung terfokus pada banyak hal di bawah kain merah. Detik berikutnya, pemandangan aneh muncul. Kecuali Feng Hao Doulo di tingkat Dewa Super, ketika semua orang di antara penonton melihat banyak ini, tubuh mereka langsung menegang. Di bawah kain merah ada benda seukuran telapak tangan sederhananya, itu adalah sesuatu yang mirip dengan mata vertikal. Pupil besar berwarna ungu, menyusut ke depan dan ke belakang, bersinar ke dalam seperti kehidupan. Semua orang yang melihatnya merasakan kesemutan di mata mereka pada awalnya, dan lautan roh bergetar di saat berikutnya. Orang biasa yang terisolasi di kejauhan baik-baik saja, karena mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi penawar internal merasa otak mereka kosong untuk sesaat, dan semangat mereka mandek. Solen 4 Chapter 1486 Mata Dewa. Lan Xuanyu pulih dalam sekejap, dan hatinya juga terkejut. Apa ini? Ada fluktuasi spiritual yang kuat. Itu benar, dia sangat yakin bahwa ini adalah kekuatan spiritual, bukan kesadaran ilahi. Dan ini hanyalah sebuah benda, bukan makhluk hidup nyata. Semua jenis suara secara bertahap terdengar dari antara para penawar. Mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi akan pulih lebih cepat, dan mereka yang memiliki basis kultivasi rendah tidak akan melambat untuk waktu yang lama. Lan Xuanyu memandang para ksatria naga, lusinan ksatria naga ini, semuanya tampak seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Ini tanah yang menunggangi naga. Suara Li Jingyi terdengar saat ini, saya yakin semua orang telah merasakan efek khususnya. Nama artefak ini disebut Mata Dewa. Ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara signifikan. Ketebalan kekuatan psikis menjadi tidak ada habisnya dan terus-menerus. Setiap spesies dapat menggunakannya. Selama Anda meletakkannya di alis Anda dapat merasakan peningkatan luar biasa dari kekuatan spiritual, dan kesadaran spiritual ini juga memiliki efek pendorong. Ini adalah item yang sangat baik untuk populasi yang pandai menggunakan kekuatan spiritual. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi juga mempercepat pemulihan kekuatan spiritual. Ini sangat jarang di antara artefak dan dapat dengan cepat meningkatkan semangat harta karun kekuatan dan kesadaran ilahi. Secara relatif, itu memiliki efek yang sedikit lebih kecil pada kesadaran ilahi, dan itu tidak dapat meningkatkan tingkat kesadaran ilahi, tetapi hanya dapat meningkatkan ketebalannya. Untuk beberapa spesies yang mengandalkan energi untuk menunjukkan kemampuan mereka, itu adalah alat ilahi alat ajaib di Tiongkok.
Lan Xuanyu terkejut, dan Bai Xiu di sisinya menyentuhnya. Ini pasti hal yang baik. Siapa yang tidak perlu meningkatkan kekuatan spiritual mereka? Dengan kekuatan spiritual yang ditingkatkan, ada lebih banyak hal yang dapat dilakukan, yang sangat membantu untuk kultivasi dan pertarungan. Benda ini cocok untuk semua orang kuat, bukan hanya mereka yang pandai kemampuan spiritual. Lan Xuanyu melirik Bai Xiu, tapi sedikit mengernyit, tidak terlalu bersemangat. Alasannya sederhana, ketika dia melihat para ksatria naga barusan, dia menemukan bahwa bukan hanya para ksatria naga yang tidak terpengaruh, tapi mereka juga bertindak terlalu tenang. Di antara para ksatria naga, kesadaran dewa yang paling kuat adalah ksatria naga Fajar Tuzong Zichang, dan dia sama sekali tidak tergoda oleh artefak ini. Faktanya, artefak ini tidak boleh dilelang jika dia menginginkannya. Efeknya sangat menakjubkan, artefak yang meningkatkan kekuatan spiritual dan kesadaran ilahi, mengapa ksatria naga Fajar tidak tergoda? Pasti ada masalah dengannya. Selain itu, Lan Xuanyu juga memperhatikan bahwa Li Jingyi sebelumnya mengatakan bahwa ini adalah bawahan artefak. Dilihat dari fakta bahwa itu mampu mengejutkan penonton ketika diisolasi oleh perisai, kekuatan peningkatan kekuatan spiritualnya benar-benar menakutkan, tetapi itu adalah artefak seperti itu, hanya artefak yang lebih rendah, saya khawatir, apa yang tidak begitu menyenangkan tentang itu kataistiknya. Itu dibawa keluar pertama, dan itu harus menjadi yang relatif lebih rendah di antara artefak berikut. Oleh karena itu, meskipun Lan Xuanyu sangat ingin mendapatkan artefak ini, dia tetap tenang. Benar saja, ada banyak diskusi di antara penonton, dan ketika perwakilan dari berbagai kelompok etnis secara bertahap terbangun dari keterkejutan spiritual, Li Jingyi melanjutkan, mata para dewa memiliki efek yang luar biasa, tetapi juga memiliki beberapa efek samping. Efek samping ini relatif merepotkan, jadi sebelum berpartisipasi dalam pelelangan, harap pertimbangkan baik-baik. Setelah mata para dewa digunakan, mereka akan segera mengenali dewa. Setelah dewa dikenali, mereka tidak dapat dibawa keluar kecuali mereka mati. Itu akan memasuki lautan roh dan bergabung dengan dunia spiritual pengguna. Apakah ini malaise? Bukankah ini hal yang baik? Banyak penawar yang bingung. Li Jingyi melanjutkan, seperti yang kita semua tahu, alat dewa memiliki vitalitas, dan mata para dewa adalah alat dewa yang kuat di tingkat spiritual. Kataistiknya hampir yang terkuat di antara artefak yang diketahui, tetapi juga yang paling individual. Masalahnya adalah setelah diintegrasikan dengan pengguna, ia akan hidup dari waktu ke waktu, dan mengucapkan beberapa kata di hati pengguna keluar, ucapkan melalui mulut pengguna. Inilah efek sampingnya. Efek samping seperti itu bisa merepotkan, dan mudah untuk mengungkap rahasia hati. Selain itu, saat berlatih, tiba-tiba berbicara kepada diri sendiri bisa dengan mudah menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan artefak ini, Anda harus memiliki spiritualitas yang baik dan juga perlu selalu berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan, memiliki kendali yang kuat atas kekuatan spiritual seseorang, dan memiliki kemauan yang kuat. Begitu pernyataan ini keluar, semua penawar tercengang. Bagaimana lagi? Hati Lan Xuanyu terguncang, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa Naga dan Tian Maken mengeluarkan begitu banyak artefak untuk dilelang. Saya khawatir artefak ini kurang lebih bermasalah. Seperti baju besi naga warna-warni milikku, itu adalah artefak tanpa efek samping dan sangat kuat. Hal yang sama juga berlaku untuk tombak naga emas, satu-satunya batasan adalah ia membutuhkan garis keturunan pengguna. Tapi untuk saya sendiri, itu tidak bisa lebih baik. Dan artefak ini diambil oleh suku Naga dan Tianma, masalahnya cukup besar. Efek samping dari mata para dewa sangat besar. Tidak terdengar apa-apa, dan tidak secara langsung mempengaruhi diri Anda sendiri. Namun nyatanya, serangan balik dari Azure Blue Frozen Excalibur juga bisa ditahan oleh atributnya sendiri. Dan hal ini, ada apa ketika tiba-tiba Anda mengatakan apa yang Anda katakan di dalam hati? Bukankah itu berarti semua pikiran Anda akan terbuka? Kuncinya masih tidak teratur. Jika Anda datang ke sini pada waktu yang penting, siapa yang tahan? Misalnya, jika Lan Xuanyu menggunakan artefak ini dan berdiri di depan kursi kepala Tianlong, dia tiba-tiba berkata, saya adalah agen yang menyamar, bukankah sudah mati? Bai Xiu tidak dapat menahan untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Anda tidak dapat mengambil benda ini. Duduklah. Di Light Dragon proyektil tidak dapat membantu mereka, tidak jauh dari tempat biru Stein tersenyum, hal ini, diperkirakan hanya berkulit tebal untuk menggunakan Zong Zichang dengan tajam otentik, mengapa Anda melihat saya? Kamerunka, tidak, kursi kedua, aku tidak bermaksud begitu. Lihat, bukankah kau menggunakannya?
Para ksatria naga tidak bisa menahan tawa begitu kata-kata itu keluar. Zhong Zichang tidak memilih artefak ini, jelas karena efek samping dari benda ini terlalu besar. Harga awal adalah 100.000 koin kristal naga, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 5.000 koin kristal naga. Harga awal diharapkan, tetapi setiap saat kenaikan harga tersebut jauh lebih tinggi dari Azure Frozen Excalibur sebelumnya. Ini pasti karena Excalibur biru-biru dan bersalut es adalah lot pertama, dan juru lelang berharap dapat meningkatkan partisipasi. Efek samping dari Eye of the Gods sudah jelas, seperti yang dikatakan Huang Liangwei, hanya mereka yang tidak takut untuk membuka hatinya yang benar-benar dapat menggunakan artefak ini. Betapa murni hati yang dibutuhkan, atau betapa tidak memalukannya hati itu. Siapapun yang lebih normal akan memiliki kemungkinan yang cukup tinggi untuk menggunakan artefak ini untuk menyingkirkan api. Oleh karena itu, meskipun Li Jingyi telah mengumumkan dimulainya pelelangan, itu menjadi dingin. Li Jingyi juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tetapi lelang tingkat artefak itu mahal, dan dia harus mengklarifikasi kelebihan dan kekurangannya. Dia menambahkan, setiap orang mungkin sedikit ketakutan karena efek samping ini. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan, jika Anda bergabung dengan mata para dewa ketika Anda sekarat dalam pertempuran, dan kekuatan spiritual Anda secara instan meningkat beberapa kali lipat, yaitu ada kemungkinan untuk bertahan hidup, setidaknya untuk kemungkinan musuh anti-kill akan sangat besar. Pada waktu itu, efek samping pada kenyataannya, juga tidak apa itu, bijin kemudian turun adalah yang paling penting. Ucapannya banyak orang yang tergoda. Ya. Jika mata dewa ini digunakan sebagai pilihan terakhir, itu akan menjadi artefak yang bagus. Bagi orang yang pandai dalam kemampuan spiritual, jika dia membuat kekuatan spiritualnya melonjak beberapa kali, di bawah peningkatan kekuatannya sendiri secara tiba-tiba, apapun bisa terjadi. Dari sudut pandang ini, efek Eye of the Gods jelas lebih besar daripada Azure Frozen Excalibur. Bagaimanapun, itu tidak membatasi penggunaan populasi, dan tidak membutuhkan kemampuan pengguna. Soul Land 4 Chapter 1487 Seseorang cocok untuk hal ini, 105.000. Seseorang mulai menawar, 100.000, harga lain dikutip, 105.000, harganya naik. Dan Lan Xuanyu juga berpikir di dalam hatinya saat ini, artefak ini agak hambar untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengkhawatirkan kekuatan kesadaran spiritualnya, pada tingkat yang sama, dia sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa lebih kuat darinya. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga terlalu tinggi, dan perpaduan antara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak memberinya kesadaran spiritual tingkat tinggi, dan itu sangat kuat. Tidak mudah bagi Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super untuk mendeteksinya sekarang, dan dia akan menemukannya. Namun, dia tidak cocok, dan itu tidak berarti bahwa pasangannya juga tidak baik. Kata-kata Huang Liangwei hanya mengingatkannya bahwa dia harus nakal dan pandai dalam kekuatan spiritual. Di antara rekanku yang baik, sepertinya ada orang seperti itu. Kupikir saat itu, di Sagot Fate Blind Dead Conference, Legiun Binatang Raksasa Behemoth dipanggil. Jika kekuatan spiritual Qian Lei bisa sangat meningkat, apakah itu sebelum menjadi dewa atau menerobos untuk menjadi dewa di masa depan, itu pasti akan memberinya kemampuan memanggil. Ditingkatkan secara signifikan. Di antara seluruh 33 Skywings, dia adalah orang yang benar-benar paling cocok untuk menggunakan kemampuannya dalam perang. 12.000 5.000. 130.000. Harganya masih naik, tapi kecepatan kenaikan sudah mulai melambat. Tentunya, karena masalahnya sendiri, artefak ini memang tidak terlalu menarik. Mudah menyebabkan delusi harus menjadi masalah terbesar, dan ada mengungkapkan rahasia jauh di dalam hati. Bahkan sebagai alat terakhir ledakan penyelamat nyawa, aspek penyelamatan nyawa pasti tidak sebagus permata penjaga Pegasus yang pernah digunakan sebelumnya. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba hanya efektif untuk beberapa orang. Proses pelelangan relatif positif, tetapi itu adalah perwakilan dari klan Yukong. Untuk klan Yukong, efek dari peningkatan kekuatan spiritual secara tiba-tiba jelas relatif besar. 150.000. Lan Xuanyu akhirnya bergerak. Setelah dengan hati-hati mempertimbangkan kemungkinan penggunaan mata para dewa oleh Qian Lei, dia memilih untuk menawar. Secara langsung meningkatkan nilainya, yang persis sama dengan metode pelelangan sebelumnya. Harga 150.000 yuan juga membungkam semua penawar. Namun, tidak seperti lot sebelumnya, harga naik lagi setelah jeda singkat. 160.000. Wakil dari klan Yukong langsung memberikan peningkatan 10.000. Segera setelah itu, di dalam kotak yang lebih jauh ke samping, diberikan harga 170.000 yuan.
Artefak ini, mulai saat ini, pelelangan telah memasuki keadaan panas membara. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan berhenti begitu saja, pertama-tama untuk melihat seberapa besar harga lelang artefak ini bisa mencapai sebelum dia melanjutkan penjualan. Saat ini, dia bertekad untuk menjatuhkan mata para dewa. Meski ada 6 artefak di belakang, siapa yang bisa yakin bahwa efek negatif dari 6 artefak itu bisa ditoleransi? 1000 burung di hutan tidak sebaik burung di tangan. Karena pada dasarnya diperkirakan bahwa efek samping artefak ini tidak begitu kuat untuk pasangan, saya akan menerimanya terlebih dahulu. Ada yang cocok untuk dibeli nanti, lagi pula, ada begitu banyak koin kristal naga langit. Segera, harganya naik menjadi 200.000. Beberapa penawar yang benar-benar cakap yang menunggu dan menonton sebelum akhirnya bergerak. 210.000. 220.000. 250.000. Ini jauh melebihi harga asli dari pedang bersalut es biru-biru, yang juga membuat Lan Xuanyu diam-diam bersyukur, benar-benar lebih baik daripada dari segi efek keseluruhan. Efek negatif dari Azure Frozen Excalibur akan relatif mudah ditanggung, terutama bagi pemilik Ultimate Ace. Terlebih lagi, saat ini, tidak mengherankan jika harga lelang Excalibur menjadi 2 kali lipat. Lan Xuanyu mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 300.000. Dia langsung menaikkan harga sebanyak 50.000 koin kristal Tianlong. Ini dipikirkan dengan matang, dan jika ini terus meningkat, daya tarik artefak kemungkinan besar akan mengarah pada lelang impulsif, yang secara langsung akan meningkatkan harga dengan pesat, yang dapat mengurangi harga transaksi akhir. Benar saja, begitu harga 300.000 keluar, penonton langsung terdiam. Mata semua orang mengikuti di atas panggung. Li Jingyi juga memandang Lan Xuanyu dengan heran, pemuda ini cukup mampu. Apakah ini dukungan dari kursi pertama, atau dukungan dari Ksatria Naga Shenhuo? Meskipun saya terkejut, di permukaan tampak tenang. 300.000, telah melebihi nilai evaluasi mata para dewa. Bagaimanapun, efek samping dari artefak ini terlalu besar. Dia belum benar-benar memperkenalkan artefak ini sebelumnya, dan mantan pemiliknya sangat menderita karena artefak ini. Jika tidak, para naga tidak akan begitu peduli untuk melihat artefak ini. Saya mengeluarkannya dan bahkan tidak menyangka akan dijual. Saya hanya membuat 7 artefak untuk menemani pelarian. 300.000, pertama kali. 305.000, disebutkan harga lain, masih mewakili klan Yukong, tapi dia jelas ragu-ragu. Lan Xuanyu mengangkat plat nomor itu tanpa ragu-ragu. 310.000. Kenaikan harga saat ini menghilangkan ide klan Yukong untuk melanjutkan lelang. Semua orang pintar, dan perkiraan nilai dari berbagai item sebenarnya sudah diketahui. Meskipun mata dewa adalah alat ilahi, itu bukanlah suatu keharusan bagi klan Yukong. Sebagai ras dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat, mereka hampir tidak dapat digunakan sebagai alat penyelamat hidup dan akhirnya serangan balik. 310.000, pertama kali. 310.000, kedua kalinya. 310.000, ketiga kalinya. Pop. Setuju, Lan Xuanyu memenangkan satu sama lain artefak. Ini sudah artefak kedua yang dia lelang hari ini, dengan kata lain, semua artefak yang telah dilelang hari ini semuanya jatuh ke tangannya. Para penawar silakan naik ke panggung untuk mengambil artefak, kata Li Jingyi sambil tersenyum. Aturan ini sudah pernah dikatakan sebelumnya, koleksi artefak tidak sesederhana itu, tanpa kekuatan yang cukup, bahkan artefak tidak bisa dibawa pergi. Seperti Azure Frozen Excalibur, jika Anda mengubah level dewa, dan tidak pandai dalam keberadaan kemampuan atribut es, Anda mungkin dibekukan menjadi patung es di atas panggung. Karena itu, melelang artefak juga berisiko. Mata para dewa ini memiliki efek samping yang lebih banyak, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada masalah jika diambil. Tanpa kekuatan yang cukup sebagai pendukung, dia bahkan tidak berani berpartisipasi dalam pelelangan. Bai Xiuxiu melihat ke arah Lan Xuanyu dan berbisik, haruskah saya pergi? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, saya akan melakukannya. Mata para dewa telah menunjukkan seberapa kuat kualitas spiritual mereka sebelumnya, belum lagi, ciri hidup artefak ini terlalu kuat, jadi kamu harus memberikan sok yang cukup saat kamu mengumpulkannya. Lan Xuanyu berdiri, keluar dari kotak lagi, melayang, dan naik ke platform lelang lagi. Ketika saya melihatnya lagi, ada banyak diskusi. Apakah Putri Naga Emas ini lagi? Ksatria naga di kotak naga tidak pernah bergerak. Apakah ini mewakili dirinya, atau mewakili naga? Ras lain tidak bisa tidak berspekulasi. Hari ini, Putri Naga Emas telah memenangkan 2 artefak. Ksatria naga bulan bintang Li Jingyi menyenandungkan bibirnya, dan mengingatkan Lan Xuanyu, hati-hati.
Terima kasih. Lan Xuanyu tersenyum sedikit dan sudah datang ke depan perisai. Sinar warna-warni di matanya berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya, perisai di depannya telah muncul di bawah kendali kekuatan naganya. Dia meraihnya seperti kilat dengan tangan kanannya, dan mencubit mata dewa hari itu ke telapak tangannya. Tiba-tiba, keinginan spiritual yang kuat yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya di perisai tiba-tiba keluar dari mata dewa hari itu. Itu adalah perasaan penuh kegembiraan, seperti burung yang mengantuk keluar dari kandang. Kekuatan spiritual mengikuti telapak tangan Lan Xuanyu dan mengebor ke dalam tubuhnya, dan bahkan mata para dewa sendiri harus menembus dari telapak tangannya. Yang ini tidak ingin menolak Lan Xuanyu dan mengambilnya, tetapi bergabung dengannya secara langsung jika dia sangat senang. Ini hanya sedikit rasa encer. Soul Land 4 Chapter 1488 menghancurkan Dewa Naga Armor. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut, tangan kanannya tiba-tiba menegang, energi 9 warna di lengan kanannya berdesir, dan garis keturunan Dewa Naga yang asli tiba-tiba meledak menjadi fluktuasi kekuatan naga yang kuat. Seolah kaget, mata dewa tiba-tiba menjadi tenang hari itu. Lan Xuanyu kemudian memasukkannya ke dalam panduan jiwa penyimpanannya. Sedikit membungkuk untuk memberi hormat pada Li Jingyi, Satria Naga Bulan Bintang, lalu berbalik dan turun dari panggung. Li Jingyi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut, proses pengumpulan ini tampak terlalu sederhana. Dia tahu mata para dewa, dan bahkan para ksatria naga mereka harus sangat berhati-hati agar tidak diserang oleh kekuatan spiritual mata para dewa. Ini benar-benar terintegrasi, tetapi tidak bisa dikeluarkan. Kecuali jika itu kematian. Ksatria naga di tahun-tahun itu secara tidak sengaja bergabung dengan yang ini sebelum dia mencapai peringkat dewa super. Meski mengandalkan efek mata para dewa, sang ksatria naga akhirnya tercapai. Tetapi karena mata para dewa sering membocorkan rahasia batinnya seperti kejang, dia menyinggung hampir semua ksatria naga, dan akhirnya mati karena depresi. Kembali ke dalam kotak, Lan Xuanyu merasa tenang, dan 300.000 koin kristal Tianlong dihabiskan lagi. Namun, dengan hadiah dari klan Tianma sebelumnya dan penggantian untuk kursi pertama Tianlong, dia benar-benar tidak menghabiskan banyak uang hari ini. 2 artefak, lebih dari 500.000 koin kristal naga langit, dia masih memiliki lebih dari 4 juta koin kristal naga langit untuk berpartisipasi dalam lelang artefak berikutnya. Ketika dia memikirkan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Selanjutnya, mari kita undang artefak berikutnya. Ini juga harta karun klan naga kita, eksklusif untuk keberadaan klan naga kita. Bahkan ksatria naga kita dewasa, tidak semua orang bisa memiliki eksistensi setingkat artefak. Ketika gerobak didorong ke atas panggung, Lan Xuanyu sudah tahu apa yang terjadi, Shenlong Jia. Tapi, bisakah armor naga dipakai oleh orang di luar klan naga? Kain merah itu diangkat, dan satu set baju besi naga ditampilkan sebagai naga ungu tua, yang muncul di mata semua orang. Saat set armor naga ini muncul, kesan pertama yang diberikan pada orang-orang itu mengerikan. Ada banyak duri dan paku pada armor ungu tua. Lingkaran ungu beriak di atasnya, dengan atmosfer destruktif tertentu. Namun, sekilas, Lan Xuanyu yakin bahwa baju besi ungu tua ini tidak terbuat dari tulang lunas. Itu terbuat dari logam khusus dan dicampur dengan beberapa bahan khusus. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi melanjutkan dengan memperkenalkan, baju besi naga ini dibuat oleh pelatih utama klan naga kami. Baju besi naga ajaib asli tidak akan muncul dalam pelelangan, karena naga kami sendiri tidak cukup untuk digunakan. Tapi set baju besi naga ini cukup istimewa. Bahan yang digunakannya didapat oleh kita secara tidak sengaja. Ia mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Logam khusus ini mengandung energi penghancur dalam diri kita. Hampir tidak ada yang bisa menggunakan klan naga. Saat membuat baju besi ini, itu dibuat oleh banyak master secara bergantian, dan butuh banyak waktu untuk akhirnya menyelesaikannya, karena energi penghancuran terlalu kuat, itu juga menyebabkan vitalitas para master. Itu bisa cocok untuk semua ras makhluk humanoid dengan ukuran tubuh tidak terbatas. Armor itu sendiri memiliki kemampuan untuk menyusut dan mengembang. Tidak diragukan lagi ini adalah artefak asli, tetapi hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan atribut tertentu. Ketika Li Jingyi mengatakan perkenalan ini, Lan Xuanyu merasa sedikit lucu. Apalagi yang dilakukannya untuk lelang. Itu dapat berkembang dan berkontraksi, digunakan oleh makhluk humanoid, dan menghancurkan atribut energi. Ini tidak akan dibuat oleh dewa bersenjata 8 dan ras iblis. Faktanya, dia benar-benar menebak dengan benar, set ini sama sekali bukan armor naga, itu harus armor sihir.
Material utama awalnya disediakan oleh 8 dewa dan iblis berlengan, dan beberapa material tambahan dan manufaktur dibuat oleh para naga. Untuk pelelangan ini, setelah berdiskusi dengan para dewa dan iblis berlengan 8, mereka memutuskan untuk memasukkannya ke dalam pelelangan. Tentu saja, hanya dewa dan iblis berlengan 8 yang akan difoto pada akhirnya. Berapapun harganya, pada akhirnya hanya ongkos produksi untuk artefak ini yang perlu dibayar. Ongkos produksi sudah ditetapkan. Fungsi artefak ini terutama untuk spekulasi harga dan membuat pelelangan lebih memanas. Sehingga beberapa artefak berikutnya yang memang ingin menjual uang bisa laku dengan nilai yang lebih tinggi. Seperti yang kita semua tahu, senjata ajaib dari baju besi adalah yang paling langka. Tidak hanya dapat meningkatkan dirinya sendiri, tetapi juga melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, harga awal dari rangkaian baju besi naga ini adalah 400.000 koin kristal naga, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10.000 koin kristal naga. Orang baik, hanya 400.000 tembakan. Ini mirip dengan apa yang Holding Song katakan sebelumnya, harga awal dari armor naga tingkat artefak. 41 juta. Seseorang segera menawar di bawah. Secara relatif, batasan set baju besi naga ini terutama adalah atribut. Itu harus memiliki atribut penghancuran, atau setidaknya kemampuan untuk tidak terkorosi oleh atribut penghancuran untuk menggunakannya. Apakah baju besi ini memperkuat atau melindungi? Kekuatannya benar-benar luar biasa. Ini bisa dilihat dari permukaan. Karakteristik destruktifnya adalah atribut paling kuat dari asal mula di alam semesta, meskipun tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan sifat destruktif, itu juga kemampuan untuk menghancurkan. Digunakan dengan baik, itu tidak sebanding dengan artefak biasa. 500.000. Sebuah suara pelan datang dari kotak di barisan depan. Lan Xuanyu tidak perlu menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memeriksa, dan dia bisa menebak siapa yang membayar harganya. 500.000. Kenaikan tiba-tiba menjadi 500.000 tidak membuat takut penawar lainnya. Segera, tawaran berikutnya akan keluar. 530.000. 560.000. Dibandingkan dengan Eye of the Gods sebelumnya, lelang ini jelas jauh lebih intens. Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa Perdana Menteri Klan Tianhe juga telah mengambil langkah lain. Bisakah mereka juga menggunakan baju besi ini? Ketinggian Klan Tianhe, tapi itu memang bentuk manusia. Jika dewa dan iblis berlengan 8 perlu berkembang, maka fitur kontraksi berguna bagi mereka. Namun, bagaimana Klan Tianhe mengatasi Power of Destruction? Pada saat ini, suara kursi pertama Tianlong tiba-tiba terdengar dan dia tersenyum dan melihat ke arah Lan Xuanyu dan berkata, "Lan, biarkan aku datang untuk mengujimu. Kamu seharusnya merasa bahwa Klan Tianhe juga berpartisipasi dalam pelelangan. Lalu, ini apa kegunaan atribut penghancur untuk Klan Tianhe mereka? Bagaimana mereka menggunakan set baju besi naga ini?" Setelah Lan Xuanyu memikirkannya, berkata, "Menurut situasi Klan Tianhe yang saya ketahui, bintang Tianhe juga memiliki energi kehidupan yang sangat besar. Level yang lebih tinggi di Klan Tianhe juga menggunakan energi kehidupan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Itu hanya karena darah mereka. Itu relatif biasa, jadi sulit untuk mencapai level yang sangat tinggi. Kehancuran dan penciptaan adalah kekuatan paling mendasar di alam semesta. Energi kehancuran yang terkandung dalam armor naga level artefak ini cukup murni. Sebaliknya, jika Anda menggunakannya untuk merangsang energi kehidupan, seharusnya lebih mudah untuk meningkatkan tingkat energi kehidupan dalam kultivasi. Jika gagal, Anda dapat berlatih dengan banyak dewa dan ras untuk melawan aura destruktif dan merangsang diri sendiri dengan aura destruktif. Pada saat yang sama, jika Anda adalah orang yang kuat di surga dan klan, Anda dapat menggunakan set armor naga ini dengan enggan dengan mengandalkan hubungan transformasi timbal balik antara penciptaan dan kehancuran, serta ketahanan energi kehidupan terhadap energi penghancuran, dan menggunakan kepastiannya. Efek kekuatan. Dan, kurasa, Klan Tianhe seharusnya tidak memiliki banyak artefak. Mungkin karena faktor-faktor ini. Mendengar kata-kata, dia Tianlong pertama tidak bisa menahan tawa, dan Dawn Dragon duduk di sampingnya. Ksatria Zhong Zichang menunjukkan ekspresi kagum, pikiran yang cermat, analisis yang baik. Tiba-tiba, hati Lan Xuanyu bergerak dan melihat ke kursi pertama Tianlong, dan berkata, seharusnya ada alasan lain yang tidak nyaman untuk dikatakan. Alasan ini dan rencana kami terkait. Petik 2.